Assalamualaikum, selamat pagi. Hayo, yang belum sarapan, yang belum mandi, cepetan mandi, habis itu sarapan. Setelah itu nonton video ibu untuk belajar. Hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita masuk ke subtema 2, pembelajaran 4 di halaman 53. Sekarang kita baca yang ayo mencari tahu. Kebalik ya kalau misalkan ibu seperti ini. Kan nanti kalian buka di buku temanya ya. Kita baca bareng-bareng ya. Ibu selalu menyajikan makanan yang bergizi seimbang untuk anggota keluarganya. Salah satu masakan ibu yang digemari Nina adalah ayam goreng. Adik Nina menyukai ikan goreng dan aneka hidangan laut. Meskipun mereka memiliki perbedaan makanan kesukaan, mereka tetap saling menghargai. Nah, di sini ada gambar. Contoh, kita namakan saja Tono. Yang ini Rani, yang ini Nina, yang ini Anissa, yang ini Doni. Contoh saja ya. Nah, menghargai orang lain termasuk dalam bentuk pengalaman sila kedua Pancasila. Berikut ini sikap pengalaman sila kedua Pancasila dalam menghargai makanan kesukaan orang lain. Kalau kalian sukanya makanan apa? Kalau ibu sukanya makan soto ayam. Teman ibu suka makan somai. Nah, ibu harus tetap menghargai kesukaan makanan kesukaan teman ibu. Nih, di sini ada sila kedua Pancasila dalam menghargai makanan kesukaan orang lain. Yang pertama, menawarkan makanan bekal kepada teman. Nih, kalian kalau lagi di sekolah suka nawarin gak bekal ke temennya? Misalkan ada yang bawa bekal nugget, terus kamu mau gak ditawarin temennya ya. Terus tidak mengejek makanan kesukaan orang lain. Contoh, si Anissa bawa bekal telur, si Doni bawa bekal nasi goreng. Si Doni mengejek bekalnya Anissa. Ih Anissa, kamu makanannya kesukaannya kok telur, aku tidak suka. Itu tidak baik ya. Nah, yang ketiga, menghabiskan makanan yang diberi oleh teman. Nah, berarti ini tuh menghargai apa yang diberikan oleh teman. Contoh, si Tony memberikan makanan kepada Anissa. Tony memberikan keju. Ini Anissa, aku punya keju untuk kamu. Anissa berterima kasih kepada Tony. Iya, terima kasih Tony sudah memberikan aku keju. Kemudian Anissa memakan kejunya dengan habis. Maka dari itu, Anissa menghargai makanan yang diberikan oleh Tony. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa makanan kesukaanmu? Mengapa kamu suka makanan tersebut? Nah, karena ini belum masuk, jadi kalian bisa menanyakannya kepada orang tua kalian. Contoh, ayah atau bunda, apa sih makanan kesukaan ayah atau bunda? Aku boleh tahu nggak? Nah, nanti kalian tulis di buku catatan saja ya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Kan ini kan teman-teman, jadi kalian bisa ganti dengan apa makanan kesukaan ayah, atau kakak atau adik kalian yang ada di rumah saja. Lalu yang kedua, apa alasan mereka menyukai makanan tersebut? Mengapa kakak suka pizza? Mengapa ayah suka makan nasi goreng? Mengapa ibu suka makan mie goreng? Kita bertanya alasannya. Kemudian, apakah teman-temanmu juga menyukai makanan kesukaanmu? Berarti kita tanyanya ke ayah, bunda, atau anggota keluarga di dalam rumah ya. Contoh, ada yang menyukai makanan bakmi. Nah,
Kita bertanya kepada ayah bunda kita, apakah ayah atau bunda suka juga dengan bakmi seperti aku gitu. Nah, nanti pertanyaannya ditulis di buku PR saja, tapi tidak usah difoto dan kalian untuk belajar saja. Karena buku PS-nya kan sedang dikumpulkan. Nah, sekarang kita buka halaman 57, pembelajaran 5. Ayo mengamati. Kita baca bersama lagi ya. Olahraga juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kegemaran olahraga setiap orang bisa berbeda, misalnya dalam keluarga Nina. Ayah menyukai olahraga sepak bola. Kemudian, ibu menyukai olahraga senam. Nina menyukai olahraga bulu tangkis dan Adi menyukai olahraga renang. Walaupun berbeda olahraga kegemaran, anggota keluarga Nina saling menghargai dan mendukung. Sikap saling menghargai yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga Nina adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu mengantarkan Adi ke tempat les renang. Yang kedua, ibu membelikan Nina raket agar Nina semakin giat berlatih bulu tangkis. Yang ketiga, ayah membelikan ibu sepatu senam karena ayah mengetahui bahwa kegemaran olahraga ibu adalah senam. Yang keempat, Nina dan Adi menemani ayah berlatih sepak bola. Di sini Nina dan Adi mendukung dan menemani ayah untuk berlatih sepak bola. Nah, selain dengan keluarga, kita juga harus menghargai olahraga yang digemari oleh orang lain. Misalnya dengan teman bermain di rumah, teman sekolah, maupun tetangga. Nah, di sini ada 3 gambar yang merupakan sikap menghargai olahraga kegemaran orang lain. Contoh, mendukung teman yang sedang ikut lomba lari. Waktu kemarin atau tahun kemarin, kalau misalkan ada lomba 17 Agustus, lomba lari misalkan, kalian harus mendukung teman kalian yang ikut lomba. Nah, selanjutnya ada mengucapkan selamat kepada teman yang menang lomba renang atau lomba apapun. Semangat ya, kamu sudah menang, kamu sudah hebat, kamu sudah juara 1, selamat ya. Nah, itu ucapan selamat kepada teman yang menang lomba. Kemudian, memuji teman yang berhasil membuat gol. Contoh, wah, kamu tadi sudah mencetak gol, hebat sekali. Nah, itu seperti pujian kepada teman. Walaupun kita tidak menggemari olahraganya, namun kita sudah memberikan pujian. Nah, selanjutnya halaman 58. Ayo bercerita. Apa olahraga kegemaranmu? Siapa saja yang olahraga kegemarannya berbeda denganmu? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Apa saja sikap menghargai olahraga kegemaran orang lain yang sudah kamu lakukan dan yang belum kamu lakukan? Nah, untuk ini kan diceritakan di depan kelas. Karena kita belum masuk sekolah, jadi kalian tulis saja di buku PR, namun tidak usah difotokan. Kalian hanya menuliskan saja, contoh, apa olahraga kegemaranmu? Misalkan ibu suka berenang. Kemudian siapa saja olahraga kegemarannya berbeda denganmu. Contoh, Ibu Balkis punya ibu Balkis menyukai senam, namun Ibu Balkis tidak menyukai olahraga senam. Nah, ditulis siapa saja, contoh ayah, ibu, teman, atau tetangga. Tapi yang dalam ruang lingkup keluarga aja ya. Nah, kemudian bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Contoh, saling menghargai akan olahraga yang tidak kalian sukai. Misalkan, Tiwi tidak menyukai olahraga
bulu tangkis. Namun ketika temannya menang juara bulu tangkis, ia mengucapkan selamat kepada Tiwi. Nah, itu saja ya pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Nah, sekian dulu ya materi hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa dipelajari di rumah, bukunya sambil dibaca-baca dan ditulis. Oke, Assalamualaikum, sampai jumpa besok.